Kita bangkit berdiri. Wahai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita siapkan puji syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita bersama seluruh umat Allah dalam satuan gereja merayakan hari Minggu Paskah yang ke-6. Bacaan-bacaan pada hari ini menampilkan keberhasilan yang dicapai oleh para murid dalam pewartaan, pembicaraan dan tanda-tanda yang mereka lakukan menyebabkan banyak orang percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka juga mengalami tantangan dan hinaan. Mengalami hal seperti ini, Petrus mengingatkan agar terus membangun keutamaan lemah lembut dan penuh hormat. Sebab lebih baik menderita karena kebaikan daripada dihukum karena pidana. Mereka yakin bahwa memiliki seorang penolong ialah roh kebenaran, roh penghibur, sehingga mereka tidak ditinggalkan seperti anak yatim piatu. Menyadari akan penyertaan Tuhan dan kekuatan Roh Kudus yang selalu diutusnya kepada kita, maka mari di hadapannya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sungguh mempersembahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, menyerahkan diri kita, mensyukuri segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami dalam seluruh kehidupan apapun bentuk kehidupan itu. Dan pada kesempatan yang indah ini kita siapkan hati kita, kita periksa diri kita sejauh mana kita sungguh semakin menyadari kehadiran dalam seluruh kehidupan kita. Secara mempersembahkan diri kita, kita juga mendoakan orang-orang yang didoakan pada kesempatan ini. Terlebih juga mendoakan mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, utamanya Pastor Bartolomeus Pararak, Pikep Kepikepan Toraja yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Juga mereka yang sakit kita bawa dalam doa-doa kita. Kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus,
Engkaulah pewarta dan pelaksana cinta kasih kepada Allah dan kepada sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang menanamkan cinta kasih di hati kami, agar kami mematuhi perintah-perintah-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau tidak mau meninggalkan kami seperti anak yatim piatu, maka Engkau mengutus roh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau. kami memuliakan Dikau, Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan. hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pandanglah kami umat-Mu yang sedang berhimpun ini, dan curahilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pencurahan Roh Kudus itu, kami dapat melaksanakan hukum kasih yang diperintahkan oleh Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Kami mensyukuri semuanya itu, terlebih rahmat kehidupan, dan dalam memperjuangkan rahmat kehidupan cinta kasih-Mu semakin menopang kami. Terlebih bersama dengan Pastor Bartolomeus Pararak, yang Kau anugerahi rahmat 1 tahun kehidupan lagi. Kiranya kebahagiaan, kedamaian, kesehatan semakin boleh dialami, dan dengan demikian juga dalam seluruh karya pelayan yang Kau percayakan, semakin menikmati rahmat cinta kasih-Mu dalam seluruh kehidupannya bersama dengan umat-Mu yang Kau percayakan kepadanya, serta senantiasa dalam kasih-Mu kami mendoakan mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Semoga kekuatan-Mu tetap mereka alami lewat pendampingan yang dinyatakan kepadanya melalui keluarga dan siapa saja yang mendampingi orang-orang sakit. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem, Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengarkan pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua menerima apa yang diberitakannya itu dengan bulat hati. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangat besarlah sukacita dalam kota itu. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa daerah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke sana. Setibanya di sana, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halaman 85.
halaman 85. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaan-Mu. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu dan bermazmur bagi-Mu. Seluruh bumi memasyurkan nama-Mu. Pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takwa pada Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadapku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bersiap sedialah setiap saat untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi semua itu haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnaan mereka itu. Sebab
lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab Kristus pun telah mati satu kali untuk segala dosa kita. Ia yang benar telah mati untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi dibangkitkan menurut roh. Demikianlah sabda Tuhan. Bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, bahwa kamu di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi Bapa-Ku. Aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, titik tolak permenungan kita pada
bacaan hari Minggu Paskah ke-6 ini berangkat dari pernyataan Yesus bahwa kepergianku kembali kepada Bapa sudah semakin dekat. Hari Kamis akan datang, kita akan merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan dalam minggu ini kita diingatkan akan hal itu. Maka bertolak dari situ ada dua hal yang hendak diberitahukan oleh Yesus kepada para pengikutnya, yakni nasihat dan harapan Yesus kepada para muridnya untuk setia tinggal dalam persekutuan dan janji Yesus yang menyangkut penganugerahan Roh Kudus. Dan dua hal ini adalah topik kunci dalam bacaan pada kitab suci hari ini. Dalam Injil Yohanes, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, berbicara tentang janji Kristus sendiri kepada para muridnya menyangkut kedatangan Roh Kudus yang dicurahkan oleh Bapa dan Putra, atau sama dengan Bapa dan Kristus sendiri. Artinya Dia akan mencurahkan Roh itu setelah Dia mengalahkan maut dan diberi gelar sebagai Kyrios Kristus atau Tuhan, bukan pada saat Dia seperti manusia. Tetapi hal itu sudah disampaikan sebelumnya. Yesus menggunakan tiga istilah lain di dalam menyatakan Roh Kudus itu, yakni Roh Penghibur, Roh Penolong, dan Roh Kebenaran. Ketiga istilah ini sebetulnya hendak menjelaskan tentang peran dasar dari Roh Kudus itu sendiri, yang tidak lain adalah Roh Allah yang selalu menghibur, Roh Allah yang selalu memberikan kekuatan dan peneguhan kepada kita sebagai Roh Penolong. Maksudnya bahwa Roh Kudus itu selalu menjadi penolong yang utama bagi kita manusia untuk bisa mengenal Allah dan kehendak-Nya dalam seluruh kehidupan kita. Roh ini pula lah yang menuntun pikiran dan hidup kita manusia berjalan untuk selalu sesuai dengan kebenaran yang dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Dan itulah yang disebut dengan Roh Kebenaran. Dialah yang menuntun kita manusia memilih yang benar dan yang baik, yang berkenan kepada Allah sendiri. Yesus memberi beberapa catatan tentang hal ini. Yang pertama, bahwa Roh Kudus itu tidak diterima oleh dunia, sebab dunia tidak mengenalnya. Dan dengan demikian, pengenalan dunia bagi Roh Kudus itu sungguh, kalau kita melihat dalam Injil Yohanes, hal ini sulit diterima oleh dunia karena seringkali bertentangan dengan kehendak Allah. Maka persis di sana, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita dituntut untuk senantiasa lebih setia dan taat kepada Allah sendiri. Kenapa? Karena kita masih ada di dalam dunia ini, dan seringkali dunia ini menawarkan yang kita rasa bahwa itulah yang paling benar. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, maka kita bisa saja terpeleset. Dan bahkan tidak hanya terpeleset, tetapi mungkin akan jauh meninggalkan Tuhan kalau kita tetap dan lebih memperhatikan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Misalnya saja pada masa-masa sekarang ini, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, bagi banyak orang rupanya rasa cinta dan sayang kepada anaknya kalau dia membiarkan anaknya itu main HP terus.
Kenapa? Karena takut diganggu. Lalu supaya dia lebih tenang dan lebih diam, kasih HP. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kalau mulai dari pagi sampai malam dan mungkin besok pagi lagi, anak-anak kita yang belum tahu apa-apa, kita membiarkan menggunakan HP saja. Kira-kira bagaimana pengaruhnya dalam seluruh kehidupan? Bukan karena saya gaptek dalam soal itu, tetapi analisa saya sampai pada saat ini, sehubungan dengan barang-barang yang sungguh canggih ini, sudah mulai anak-anak kita sungguh sangat terpengaruh. Terbiasa dengan HP pada saat kita terlalu sibuk, lalu mungkin ada sesuatu yang diminta kepada kita, dan saya kira di YouTube kita bisa melihat hal itu. Anak-anak seringkali bertanya kepada bapaknya, lalu dia mengatakan pergi kepada ibumu. Apa yang dibuat oleh bapaknya mungkin terlalu sibuk. Pergi kepada ibunya karena ibunya juga terlalu sibuk, mungkin main HP atau entah apa, lalu akhirnya dia hanya memberikan HP. Coba lihat sendiri di dalam dan belajar sendiri. Ini saya hanya mau menawarkan dan memberikan bagian permenungan sehubungan dengan karya Roh Kudus yang sungguhnya. Maka lewat bacaan pada kesempatan ini Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita sungguh diharapkan sebagai orang yang mau dan ingin sungguh menghidupi kasih Tuhan, maka kesetiaan dan ketaatan ketekunan dalam Tuhan itu sungguh dibutuhkan untuk semakin menemukan kekuatan dan rahmat-Nya. Kenapa seringkali dikatakan bahwa kehendak Allah bertentangan dengan kehendak dunia ini dalam Injil Yohanes? Karena memang tawaran dunia ini jauh lebih menarik. Kelihatan bahwa itu yang sungguh-sungguh akan membuat kita hidup lebih baik. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, maka sebenarnya itu akan menghancurkan harapan kita di masa yang akan datang. Kemudian sehubungan juga dengan penghiburan dalam seluruh kehidupan. Kita merasa bahwa penghiburan dunia ini jauh lebih mapan, karena mencari penghiburan di dalam Tuhan itu seringkali menjadi susah. Kenapa menjadi susah Bapak Ibu saudara-saudari terkasih? Karena pikiran kita adalah bahwa penghiburan dan kekuatan itu kita langsung mau terima dari Tuhan. Kita tidak mau berlelah, kita tidak mau bersusah-susah, apalagi kalau kita dilanda dengan kesusahan dan mungkin keletihan di dalam seluruh kehidupan. Maka penghiburan dunia ini adalah hal yang praktis. Tetapi kalau hal itu tidak disadari, maka akhirnya kita akan terseret oleh dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, nasihat untuk setia hidup dalam persekutuan dengan para rasul dan Injil tentang kedatangan Roh Kudus terlihat di dalam bacaan yang kedua yang kita dengarkan dari surat Rasul Santo Petrus, yang berisi tentang nasihat Rasul Petrus kepada para pendengarnya untuk tetap setia dan sabar dalam berbagai tantangan. Karena iman yang harus terus-menerus ditumbuhkan, Petrus mengajak kita semua untuk menguduskan Kristus di dalam hati kita masing-masing sebagai Tuhan. Hal itu tidak lain adalah ajakan untuk menghayati Kristus sebagai Tuhan atau selalu percaya kepadanya. Ia juga menasihati kita untuk tetap dengan lemah lembut dan hati yang murni, mempertanggungjawabkan iman kita akan Kristus kapanpun saja. Itulah cara menaklukkan hati kita
dan membuat kita sungguh-sungguh semakin berusaha untuk bersatu sepenuhnya dengan Allah. Karena Dia sendiri bersatu dengan Bapanya, dan persatuan dengan Bapanya juga, kalau kita bersatu dengan Dia, maka kita juga akan semakin bersatu sepenuhnya dengan Tuhan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, senantiasa mengikuti nasihat Rasul Santo Petrus ini dalam surat yang kita dengarkan. Nasihat Yesus agar setia dalam persekutuan adalah demi ikatan kesatuan yang tak terpisahkan dengan Kristus sendiri dalam Roh Kudus, dan kekuatan persekutuan dalam pelayanan dan kehadiran Roh Kudus akan menjadi kekuatan di dalam memperjuangkan kebenaran kebaikan Tuhan sendiri. Untuk bisa mengalami dan merasakan itu Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka kiranya kita harus mengupayakannya di dalam kehidupan kita. Berusaha untuk membaca sabda Tuhan setiap saat, merenungkannya dalam seluruh kehidupan kita, kemudian menyadari kehadirannya dalam seluruh kehidupan ini, sehingga apapun yang terjadi dalam seluruh kehidupan, kita percaya bahwa Tuhan tetap bersatu dengan kita. Maka dari ketiga bacaan yang kita renungkan pada kesempatan ini, memberi pesan tentang kesetiaan pada persekutuan berdasarkan iman akan Kristus. Kristus sangat menekankan ketaatan dan ketekunan iman. Roh Kudus dicurahkan dalam persekutuan yang percaya kepada Kristus. Yesus berpesan agar semua setia dan komitmen dengan persekutuan dalam seluruh hidup. Tantangan, cobaan dan godaan dan suasana-suasana yang tidak menguntungkan akan selalu ada. Tetapi semua yang mengimani Dia diminta untuk tetap setia mengasihi Dia. Pesan untuk komit mengasihi Dia tidak lain adalah harapan, nasihat, ajakan, dan himbauan untuk tetap setia dalam iman akan Kristus dan dalam persatuan dengan Bapanya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mohon dalam perayaan ini supaya persekutuan kita dengan Allah semakin kita nyatakan dalam persekutuan kita satu sama lain. Setiap kelompok yang ada di paroki kita berharap bahwa Roh Kudus yang menggerakkan hal itu. Tetapi dari setiap kelompok-kelompok yang ada, baik kelompok orang muda, kelompok-kelompok yang lain kategorial dan seterusnya, kelompok-kelompok doa, kiranya kalau Roh Kudus yang mempersatukan, maka hal itu juga akan mengajak kita untuk semakin bersatu sebagai satu kawanan umat Allah di paroki ini, untuk semakin hidup bersaudara satu sama lain, semakin hidup solider dan saling memerhatikan, dan dengan demikian kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang menggerakkan kita. Dan hanya dalam persekutuan dengan Roh Allah, kebenaran, kebaikan, dan cinta kasih Tuhan akan semakin kita upayakan dalam seluruh kehidupan, sehingga kita tidak memegahkan diri, tetapi dalam Dia kita sungguh berpasrah dan mengakui bahwa semuanya itu hanya karena kuasa Tuhan. Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih tetap menyadari hal ini, dan tetap mohon tentunya supaya Roh Kudus menguatkan kita untuk semakin menghadirkan karya penyelamatannya dari tengah-tengah masyarakat kita. Akhirnya lewat kita semakin banyak orang diharapkan untuk mengenal karya penyelamatan Allah dan mengarahkan hidupnya kepada kemuliaannya. Semoga demikian. Mari Bapak Ibu saudara terkasih, kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita telah meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari dengan rendah hati menyampaikan doa-doa permohonan kita sesuai dengan sabda Tuhan yang menghendaki supaya kita mengasihi sesama orang. Marilah kita berdoa dalam persatuan dengan Yesus Tuhan kita dengan kata-kata ini, berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga roh kekuatan diberikan kepada semua orang yang harus memberi kesaksian tentang harapan yang hidup dalam hati kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga roh kekuatan diberikan kepada semua orang yang dianiaya karena setia kepada suara hati mereka, serta membela kejujuran. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga roh terang diberikan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan dan kepada mereka yang belum setia mengikutinya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga roh terang diberikan kepada mereka yang sudah mengenal Tuhan, serta mereka yang akan menerima sakramen Krisma. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga roh cinta kasih diberikan kepada mereka yang ingin tumbuh dalam kasih kepada Allah dan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Semoga roh persatuan diberikan kepada kita semua yang ikut dalam perayaan Ekaristi ini dengan penuh iman dan syukur. Marilah berdoa kepada Tuhan. Berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Bijaksana, kami juga senantiasa membawa dalam doa-doa kami mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, mereka yang sakit tetap mengalami kasih setia-Mu, lewat pendampingan yang dinyatakan kepadanya oleh seluruh keluarga dan siapa saja yang mendampinginya. Berkati seluruh sarana pengobatan bagi mereka, biarlah dengan kasih-Mu dan kesetiaan yang mereka nyatakan, mereka juga sungguh semakin mendapatkan kekuatan dan bahkan penyembuhan yang kami percaya berasal daripada-Mu sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan, berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Kami juga senantiasa mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami, terlebih bersama dengan Pastor Barto Pararak yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Kiranya dengan rahmat usia yang Kau percayakan kepada hamba-Mu untuk semakin setia dan taat dalam melaksanakan tugas pelayanan sebagai seorang imam di Keuskupan Agung Makassar, dan dengan demikian kebahagiaan dan kedamaian semakin boleh dialaminya bersama seluruh umat yang Kau percayakan kepadanya. Marilah berdoa kepada Tuhan, berikanlah roh-Mu kepada kami ya Tuhan. Sejenak di hadapan Allah kita hening, menyampaikan doa permohonan pribadi kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus Kristus, curahkanlah dengan murah hati roh-Mu atas dunia kami serta gereja kami. Semoga Roh Kudus menuntun kami untuk maju terus dengan penuh harapan
dan menolong kami untuk membangun masa depan kami bersama dengan Dikau, sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapkan persembahan kita. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal, budi, dan kerja Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjelma. Jadikanlah hatiku tata kebesaran-Mu. Limpah ruah kasih-Ku, ku serahkan padamu. Diriku seutuhnya milik-Mu selamanya. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima roti dan anggur persembahan kami ini. Kami mohon teguhkanlah kami dalam cinta kasih-Mu dan penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan, teristimewa pada masa ini. Kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali.
dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu.
Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah, puji syukur 415. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasih
Bapak Ibu Saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal.
Sebagai lagu komuni, puji syukur nomor 526. 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa agar kita bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang manusia masuk rumah Bapanya. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku, sabda Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, dengan kebangkitan Kristus Engkau memulihkan kami untuk hidup abadi. Lipat gandakanlah buah-buah sakramen Paskah dalam diri kami, dan kuatkanlah hati kami dengan santapan keselamatan ini. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman paroki, kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu Minggu tanggal 13 dan 14 Mei 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu tanggal 6 dan 7 Mei 2023 sebesar Rp2.050.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp10.632.000. Kolekte gereja Jumat pertama sebesar Rp1.694.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp1.054.000. Sumbangan pribadi dari keluarga besar Bapak Johannes Tendra sebesar Rp50 juta.
Atas sumbangannya diucapkan terima kasih. Kedua, akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Ardianus Nong dan Gestia Nadiro sebagai pengumuman ketiga, Joy Tansil dan Livia Jimantoro sebagai pengumuman kedua, Max Trio dan Cecilia sebagai pengumuman pertama, Laurentius Franky dan Maria Carmelita sebagai pengumuman pertama. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. 4. Baptisan kategori bayi sampai dengan kelas 2 SD dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023. Bagi yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan ke kantor sekretariat paroki dengan membawa fotokopi surat nikah dan fotokopi akte lahir anak atau surat keterangan lahir. Pendaftaran paling lambat pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023. Kelima, pertemuan lansia diadakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 9 pagi di Aula Paroki lantai 1. 6. Menjelang kegiatan Konfercap WKRI DPC Kristus Raja Andalas, maka pengurus mengundang untuk hadir segenap anggota pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 pukul 15.00 WITA di Aula lantai 4. 7. Konfercap WKRI DPC Kristus Raja Andalas dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 9 pagi di Aula lantai 4 Paroki Kristus Raja Andalas. 8. Misa kenaikan Tuhan pada tanggal 18 Mei 2023 dilaksanakan 2 kali, yakni pagi jam 7:30 dan sore jam 5. Jadwal petugas tatip dan kolektan Minggu Paskah ke-7. Misa Sabtu tanggal 20 Mei 2023 jam 6 sore wilayah 5 dan kelompok adorasi. Misa Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 7 pagi wilayah 6 dan kelompok WKRI Paroki Kristus Raja Andalas. Jam 9 pagi wilayah 2 dan kelompok Legio Maria Bunda Allah. Jam 5 sore wilayah 3 kelompok misa khusus bahasa Mandarin. Jadwal petugas membersihkan dan mendekorasi gereja Sabtu tanggal 20 Mei 2023 wilayah 1 antara lain Rukun Stella Maris, Rukun Maria Bunda Pelindung, dan Rukun Maria Regna Rosari. Demikianlah pengumuman minggu ini. Demikian penyampaian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Terima kasih atas seluruh perhatian kita tentunya untuk senantiasa lebih memperhatikan apa yang boleh menjadi rencana-rencana kita ke depan. Mudah-mudahan tetap berjalan dengan baik. Kepada seluruh petugas liturgi pada kesempatan ini, saya ucapkan limpah terima kasih. Semoga pelayan kita semakin berkenan di hadapan Tuhan dan kita semakin diteguhkan, dikuatkan dalam seluruh rencana harapan kita. Diingatkan sekali lagi, hari Kamis adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Kita rayakan 2 kali saja berangkat dari pengalaman-pengalaman selama ini. Walaupun hari itu adalah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu, tetapi kita hanya membuat 2 perayaan. Dengan demikian ada pilihan untuk kita di pagi hari 7:30, sore hari jam 5 sore. Saya kira itu yang kembali saya garis bawahi. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kita.
Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 638. Hai pujilah segala